Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Widya Putri, NIM 15 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin memenuhi tugas kemahiran berkomunikasi yang diampu oleh Bapak Angga Fitriono, SPD MPD. Langsung saja. Oke, di sini saya menyampaikan materi atau akan memaparkan materi tentang belajar melalui bermain. Sebelumnya, bermain itu apa sih yang disebut dengan bermain? Bermain menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yaitu Pasal 11, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktunya bergaul dengan anak yang sebaya, main dengan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Selanjutnya, bermain di sini ada dua, yaitu bermain yang dipilih oleh diri sendiri ataupun suatu kegiatan yang menyenangkan yang dilaksanakan untuk kesenangan itu sendiri. Di sini juga ada karakteristik bermain. Sebelumnya karakteristik ini ada 5. Yang pertama, sukarela. Yang kedua, pilihan anak. Yang ketiga, simbolik. Yang keempat, menyenangkan. Dan yang kelima, aktif melalui kegiatan. Oke, karakteristik bermain sendiri kan ada 5. Di setiap poin-poinnya ada maknanya. Yang pertama, bermain adalah sukarela. Di sini yang dimaksud bermain sukarela yaitu karena didorong oleh motivasi dari dalam diri seorang anak sehingga akan dilakukan oleh anak apabila hal itu betul-betul memuaskan dirinya, bukan karena iming-iming hadiah atau karena diperintah oleh orang lain. Yang kedua, bermain adalah pilihan anak. Bermain adalah pilihan anak di sini yang dimaksud yaitu anak memilih secara bebas sehingga apabila seorang anak dipaksa untuk bermain sekalipun melakukan atau mungkin dilakukan dengan cara yang halus, maka aktivitas itu bukan merupakan aktivitas dan bukan lagi merupakan kegiatan bermain atau non-play. Yang ketiga, bermain simbolik. Bermain simbolik ini di sini yaitu artinya melalui kegiatan bermain anak akan mampu menghubungkan pengalaman mereka dengan kenyataan sekarang. Misalnya, berpura-pura menjadi orang lain, anak-anak akan bertingkah laku seperti apa yang diperankannya. Dan yang keempat, bermain adalah permainan yang menyenangkan. Di sini maksudnya anak-anak merasa gembira, bahagia, dan happy karena mereka melakukan aktivitas bermain tersebut bukan menjadi tegang ataupun stres. Yang terakhir, aktif melakukan kegiatan. Aktif melakukan kegiatan ini yaitu seperti dalam bermain anak-anak bereksplorasi, bereksperimen, dan menyelidiki atau tanya jawab tentang benda-benda atau kejadian. Slide selanjutnya di sini ada tentang apa sih manfaat bermain bagi anak. Manfaat bermain bagi anak yaitu untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak, yang dimana diantaranya yaitu 1. Moral agama, 2. Fisik motorik, yang ketiga kognitif, 4. Sosial emosional anak, 5. Bahasa, dan yang terakhir seni. Dan juga bagaimana sih tahapan anak dalam bermain menurut Piaget dan Smilensky? Oke, selanjutnya apa sih manfaat bermain bagi anak? Manfaat bermain bagi anak yaitu untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Apa saja sih 6 aspek perkembangan anak usia dini tersebut? 6 aspek perkembangan anak usia dini diantaranya nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, seni, dan sosial emosional anak. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada tentang bagaimana tahapan anak dalam bermain menurut Piaget dan Smilensky, yaitu ada 4.
yang diantaranya bermain fungsional, kedua bermain konstruktif, yang ketiga bermain peran, dan yang keempat bermain dengan aturan. Bagaimana tahapan anak dalam bermain? Menurut Piaget dan Smielewski kan tadi ada 4. Di antaranya bermain fungsional, konstruktif, bermain peran, dan bermain dengan aturan. Yang pertama, bermain fungsional. Bermain fungsional yaitu anak mengeksplorasi lingkungan dengan panca indera. Yang kedua, anak menampilkan gerakan motorik kasar ataupun motorik halus yang dilakukan dengan secara berulang-ulang. Yang ketiga, anak main dengan benda untuk membangun persepsi. Di sini ada pengertian dari bermain peran. Bermain peran yaitu seperti anak mulai berpura-pura melakukan sesuatu aktivitas dan menggunakan kata-kata untuk menyampaikan makna non-literal. Yang ketiga, anak berfantasi dengan cara mengekspresikan atau mempresentasikan gagasan mereka dengan gerakan-gerakan tertentu. Yang ketiga, bermain konstruktif. Bermain konstruktif di sini yaitu kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Yang kedua, kegiatan bermain. Kegiatan bermain konstruktif dimulai dari kegiatan bermain menggunakan permainan yang tidak terstruktur sampai ke yang struktur. Lalu yang terakhir, bermain dengan aturan. Di sini anak mulai membuat aturan dan beradaptasi dengan aturan tersebut. Selanjutnya ada jenis kegiatan bermain peran. Bermain peran di sini ada 2, yaitu bermain peran makro dan yang selanjutnya bermain peran mikro. Bermain peran makro di sini yaitu anak memerankan secara langsung tokoh yang dipilihnya, seperti anak menjadi dokter-dokteran, menjadi guru, menjadi koki-kokian. Lalu yang kedua, bermain peran mikro. Di sini bermain peran mikro yaitu anak menjadi dalang, dan yang kedua menggunakan peralatan yang berukuran kecil untuk dimainkan seperti. Selanjutnya di sini menurut Piaget mendeskripsikan bermain berdasarkan teori perkembangan kognitifnya. Di sini menurut Piaget ada 3 tahapan. Yang pertama sensori motor, praoperasional, dan yang terakhir operasional konkret, di mana setiap tahapan perkembangan anak memiliki peran aktif dalam kegiatan bermainnya. Selanjutnya, bagaimana sih peran guru saat anak bermain? Maksudnya saat anak bermain apa yang akan dilakukan oleh guru? Di sini ada 3, yaitu tidak langsung, menengah, dan langsung. Maksudnya di sini yang tidak langsung menjadi manajer, mengelola waktu, tempat, dan sumber daya. Yang menengah, guru akan menjadi fasilitator atau mediator. Yang kedua, mengelola keseimbangan dan menerjemahkan permainan. Dan yang terakhir, secara langsung. Secara langsung di sini yang dimaksud adalah guru ikut campur atau bermain bersama anak-anak tersebut dan terlibat dalam bermain paralel co-play ataupun tutor bermain. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.